Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda dan juga Bapak Ibu guru, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan Kak Munas dalam Baper Yuk. Bahas penelitian remaja yuk. Nah, kalau di episode yang lalu kita sudah membahas tentang Mares bidang Saintek dan Sosial Humaniora, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Saintek bidang keagamaan. Bagaimana nih adik-adik Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah mesti mengisi template proposal bidang keagamaan dan tentunya dari seorang bintang tamu kita yang juga merupakan Dewan Juri Mares bidang keagamaan. Bintang tamu kita pada kesempatan episode kali ini adalah Kak Muhammad Munadi. Beliau adalah Dewan Juri Mares Bidang Keagamaan dan beliau sehari-hari berprofesi sebagai dosen di UIN Surakarta. Nah, bagaimana adik-adik yang bidang keagamaan sudah siap untuk mendengarkan obrolan seru kami? Bagaimana topik-topik yang bisa kita angkat sebagai penelitian kita di tengah pandemik? Lalu bagaimana cara kita mengisi template untuk bidang keagamaan? Yuk kita langsung ngobrol saja dengan Kak Muhammad Munadi. Tapi sebelumnya ya, bagi Bapak Ibu guru dan bagi sobat muda semuanya yang baru pertama mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe ya. Episode keempat ini kita masih membahas Mares Madrasah yang Researcher Supercamp untuk apa sebagai salah satu upaya mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Tanpa buang waktu lagi, kita langsung saja sekarang ya, Sobat Muda dan Bapak Ibu Guru, kita ngobrol seru dengan Kak Munadi, Dewan Juri Mares Bidang Keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Munadi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Kak Munas. Alhamdulillah di Solo baik. Ya, di Di Solo Jakarta baik ya. gimana? Alhamdulillah Jakarta juga baik nih, Kak Mun. Ya, Iya, terima kasih nih atas waktunya ya, karena ya, beliau ini sibuk sekali ya, Bapak Ibu Guru dan adik-adik semuanya. Pak Munadi ini juri Mares untuk bidang keagamaan, tapi beliau ya, juga dosen di UIN Surakarta ya. UIN sekarang ya, Surakarta. ya. Oke, ini Tapi belum kesibukannya resmikan, kok. belum ya? Belum. Oh, Nggak tahu nanti belum. nunggu ICIS di Solo itu kayaknya November. November ya. Oh iya, nggak apa-apa, sebentar lagi. Iya, menghitung Ini hari. menghitung hari. Ini kesibukannya apa nih sekarang, Kak Mun? Ya, biasa pengabdian. Oh, pengabdian ya, memang harus mengabdi ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan? Iya, betul. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol seru nih Kak Mun terkait dengan Mares khususnya bidang keagamaan, ya kan? Karena Iya, kan kamu Nadia adalah juri keagamaan nih teman-teman semuanya. Nah, iya. yang pertama Kak Munadi ini kita kan sudah mau tahun keempat nih Mares. Ya, Ya, demi madrasah hebat bermartabat ya kan? iya. Nah, gimana perkembangannya yang Kak Munadi lihat dari bidang keagamaan nih? Proposal-proposal bidang keagamaan seperti apa dari pertama kita di Bengkulu, kemudian Manado, terus kita online dan sekarang juga akan online gitu. Kalau dilihat dari jumlah besaran proposal sampai laporan penelitian paling buncit, Kak. Paling buncit ya. Jumlahnya kuantitasnya paling sedikit Iya, ya. iya, jumlah kuantitasnya tetapi dari tahun ke tahun naik, jadi tidak menurun, tapi jumlahnya tetap Oke. naik. Cuma kalau dibandingkan dengan bidang soshum maupun saintek itu paling buncit. Tapi kisarannya tetap separuh dari soshum lah. Oke, Ya, dari kalau segi kuantitas proposal. Nah, ya kalau kuantitas dari segi proposal. topik gimana Kak? Keberagaman topiknya atau mungkin Kalau keragaman topik luar biasa, ada yang pemikiran, ada yang pemikiran namanya contoh, namanya kalau di ekonomi Islam itu sudah bicara kaitannya dengan Bitcoin macam-macam itu. Kemudian praktek keagamaan dan tradisi keagamaan itu biasanya itu diantaranya itu. Jadi memang agak luas, cuma memang irisan di bidang keagamaan itu kan beririsan dengan soshum. Jadi untuk membedakan secara pasti ini soshum atau agama itu susah memisah benar-benar itu susah. Kalau saintek dengan agama jelas
beda kan gitu. Betul sekali ya. Jadi kalau Iya. sosum, Heeh. nah tapi mungkin sekarang kalau ada interdisiplinari keagamaan, kita akan larikan keagamaan semua, kamu. Iya. Ya. Jadi nanti Tapi jadi laris gitu. iya, tapi juga ini ya, banyak topik-topik yang out of the box ya, kamu dari yang Ya. ya, Mhm. yang mungkin tidak pernah kepikiran juga bagi kita sebagai juri Ya, gitu ya. ya, ya contohnya tadi kayak pamannya mata uang yang non tunai itu kan sudah banyak diteliti oleh teman-teman aliyah dan Hmm, MTS di tahun 2020. Jadi ini ya. mungkin melebihi pemikiran teman-teman yang backgroundnya ekonomi Islam. Tapi sebenarnya kalau dimasukkan ke sosum juga bisa kan. Iya, betul ya. Cuma karena dia ada Iya. perspektif Islamnya ini ya, langsung ke Iya. keagamaan. Nah, sekarang ini sudah mulai pendaftaran kan, kamu Maret Ya, sudah. 2021. Nah, kita tinggal 25 hari lagi nih. Ya, Ini ada ya. pertanyaan nih kamu dari teman-teman, khususnya adik-adik yang belum pernah bikin proposal atau Ya. madrasah-madrasah yang belum pernah mengirimkan proposal Meres, juga bukan madrasah riset gitu. Mereka Ya. bertanya, mereka tuh harus mulai dari mana nih buat bikin proposal nih, apalagi proposal bidang keagamaan. Ya. Kan kalau kalau mau kontekstual berarti kan tradisi keagamaan ketika di new normal kan bisa ditelaah secara langsung kan. Jadi mamanya kayak tradisi keagamaan yang muncul di masyarakat ketika muncul corona itu kan bisa diangkat. Jadi Mm-mm. konteksnya memang agak agak kekinian karena dikontekskan dengan keadaan sekarang corona itu sebenarnya beragama harus seperti apa. Nah, tradisi beragamanya harus seperti apa. Nah, itu yang bisa diangkat oleh teman-teman baik MTS maupun aliyah. Yang lainnya Oke. mamanya pemikiran keagamaan. Mm-mm. Kan rame kan ketika mamanya awal-awal corona sholat jamaah harus berjarak, sementaranya kan perintahnya imam kan harus sawu suhu vakum itu, jadi harus rapatkan dan Dan luruskan luruskan kan saf. begitu. Nah, Ya, jangan-jangan imamnya juga nggak tahu apa arti sawu suhu vakum kan begitu. Nah, sekarang masih bilang sawu suhu vakum rapatkan, lo kan berjarak nih. Itu ya. sebenarnya juga bisa diteliti sebenarnya imam-imam itu ketika bicara pakai bahasa Arab paham nggak apa yang dikatakan oleh imam itu? Ya alhamdulillahnya makmumnya juga nggak tahu jadi agak aman juga kan gitu. Jadi imamnya nggak ngerti, makmumnya nggak tahu gitu ya. Iya. Oke. Di Iya. hal-hal yang kekinian yang Iya. diteliti gitu ya. Iya. Ada ini nggak kamu, selain topik-topik yang kekinian gitu, ada topik unggulan nggak sih? Maksudnya ada nggak sih kira-kira kalau topik ini tuh mungkin ada kelebihannya atau gimana gitu? Ketika kondisi sekarang ini saya yakin banyak yang bisa kita teliti ya. Mm-mm. Kaitannya contoh namanya pemikiran keagamaan berkaitan dengan tradisi dengan pemikiran keagamaan Islam berkaitan dengan ibadah-ibadah selama new normal kayak apa Mm-mm. bisa diteliti. Contoh namanya Gus Baha bicara tentang apa, kemudian Ustadz Adi Hidayat kayak apa kan bisa diteliti lewat YouTube. Jadi kan tidak mesti ditanya langsung kepada Ustadz yang ditayangkan di YouTube kan bisa diteliti itu. Corak moderasinya kayak apa? Artinya Hmm. moderasi kaitannya dengan keadaan. Kalau Ya, keadaannya ya. corona, maka moderasi beragamanya harus seperti apa? Cara melihat beragamanya kayak apa? Makanya korban harus bagaimana ketika mesti kan bergerombol ketika menyembelih korban, bagaimana itu disikapi kan? Itu kan kesempatan yang luar biasa sebenarnya kalau bisa diteliti itu Kak Munas. Ya, jadi ini ada adik di madrasah harus kreatif nih, yang kreatif Iya, melihat idenya ya. iya, Dengan segala keterbatasan kondisi saat ini sebenarnya justru memberikan ide-ide baru kepada kita gitu kan. iya, Jadi mungkin mereka bisa melaksanakan atau melakukan konten analisis juga ya kan, di mana iya, misalnya topik topik A ini dibahas oleh Ustadz A B C D iya, gitu ya, itu iya. kan menarik juga ya. Ya, itu kan kayaknya belum banyak itu yang meneliti.
Iya, Ya, benar-benar. heeh. Bisa yang lainnya mamanya ketika moderasi beragama lah dalam konteks mamanya kan sekarang di YouTube kan banyak itu antar agama. Pendeta satu mewawancarai mamanya para orang yang sudah keluar dari Islam kan bisa diteliti. Nah, nanti di counter oleh YouTube yang lainnya yang orang Islam bertanya kepada orang yang keluar dari agama non-Islam masuk ke Islam. Nah, ini kan bisa diteliti itu. Itu kan menarik itu. Bagaimana sebenarnya wacana yang dikembangkan oleh teman-teman yang dialog antar agama gitu di Iya. Nah, YouTube ya, itu bisa diteliti itu. kayaknya belum ada ya kita mendapatkan Kayaknya proposal belum dialog ada antar itu. agama ya di Iya, sosial media ya. Ini bisa nih buat iya, teman-teman ya yang berani iya, ya. Nah, tapi iya, ini harus komprehensif nih iya. melihatnya Itu gitu. kayaknya kalau ini bisa diteliti, itu bisa melebihi pemikirannya teman-teman jurusan perbandingan agama atau studi agama-agama ini bisa menarik Iya. itu bisa diteliti anak alia atau MTS kan begitu. Dalam Betul. konteks nggak usah tinggi-tinggi, yang Iya, sederhana saja kan begitu. sesuai dengan kapasitas Ya, mereka ya. Nah, iya, jadi ini juga pesan nih buat Bapak Ibu guru yang di madrasah, ini kan lomba penelitiannya buat adik-adik remaja ya. Jadi nggak usah ya, pemikiran yang kompleks-kompleks, pemikiran ya, tinggi-tinggi, tapi gimana mereka bisa melihat hal yang kompleks dari kacamata mereka sebagai ya, remaja, gitu anak ya muda, Kak Mon ya? ya, ya, Iya. Oke, nah sekarang kita mau masuk sedikit nih, Kak ke sesuatu yang teknis nih. Kita bicara juknis. Nah, ya, karena juknis tahun ini kan berbeda dengan juknis tahun ya, sebelumnya. ya, Lalu kemudian kita katakanlah itu extended abstract yang kita jadikan sebagai sebuah mini proposal. ya, Ini banyak nih Kak Mun yang bertanya tentang apa sih yang harus mereka isikan di template tersebut. Nah, ini kita coba share ya ya, juknisnya. Nah, ini buat adik-adik yang mau menulis ya ya, proposal keagamaan yang kita tanya nih sama jurinya keagamaan. Apa sih ya, yang mereka harus isikan poin-poinnya itu? ya, Nah, kita masuk ke latar belakang masalah, Kamun. ya. Apa sih yang mesti diisikan oleh adik-adik ini ketika mereka melakukan penelitian keagamaan, latar belakang masalahnya itu seperti apa yang perlu diisikan? Ya, Oh, poinnya aja gitu. ya. Di latar belakang masalah sebenarnya contoh umpamanya ketika membahas tentang moderasi ketika keadaan corona semacam ini, bagaimana teman-teman ustadz dan kiai itu bicara tentang ibadah. Nah, itu kan bisa 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 diteliti, bisa ditelaah di latar belakang masalah. Berapa jurnal yang membahas itu? Saya kan sudah banyak itu. Mm-mm. Jadi pendekatannya ada yang pakai kaidah usul fikih, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih mamanya. Jadi menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada ibadahnya. Nah, itu Oke. kan ideal. Nah, nanti Mm-mm. langsung di realitasnya bahwa penelitian-penelitian berkaitan dengan ibadah di rumah itu kayak apa. Nah, itu disampaikan di latar belakang masalah. Jadi eksplorasi hasil-hasil penelitian orang lain yang setema itu Mm-mm. harus diungkapkan di latar belakang masalah. Jadi nggak usah luas-luas. Namanya tentang tadi itu nggak usah bicara Indonesia itu mengalami corona sehingga semua sendi kehidupan itu lumpuh, itu nggak usah. Langsung Mm. saja bahwa keagamaan ketika dihadapkan dengan corona, yang namanya agama lebih banyak ngumpul-ngumpulnya, tiba-tiba harus ada corona, maka harus bagaimana? Nah, Mm. itu di Mm. latar belakang masa dieksplorasi hasil-hasil penelitian dari jurnal-jurnal yang ada. Saya yakin ini paling paling kontemporer kan. Ya. 2020-2021 sudah banyak penelitian tentang itu. Tetapi kaitannya dengan konteks bagaimana kiai-kiai atau ustadz-ustadz itu moderat kaitannya dengan kondisi yang ada itu bisa bisa ditulis di latar belakang masalah. Oke ya. Jadi kalau misalnya mereka mengangkat topik moderasi beragama, ya mereka melihat pada saat sekarang ini, lalu coba ditambahkan dengan penelitian-penelitian ya. Ya, ya, Nah, lalu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini juga suka suka ada yang tukar-tukar nih Kak Mun, ya. ya, Yang mana tujuan, yang mana rumusan. Nah, itu ya. gimana nih membantu teman-teman ini nih?
Jadi sebenarnya titik masuknya di latar belakang masalah. Jadi kalau latar belakang masalahnya sudah fokus, itu membuat rumusan masalahnya juga gampang. Mm-mm. Jadi mamanya rumusan masalah itu jangan pertanyaannya tentang apa. Apa itu tentang titik-titik. Nah, itu jangan rumusan masalah begitu. Tapi Mm-mm. rumusan masalah lebih banyak bagaimana dan mengapa. Nah, Mm-mm. mamanya mengapa Ustadz berpandangan bahwa eh, sholat berjamaah itu harus berjarak, sementara idealnya itu rapat. Nah, itu kan bisa ditanyakan, mengapa? Alasan keagamaannya apa? Nah, Nah, itu kan bisa 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 ditanyakan di rumusan masalah. Nah, tujuan penelitiannya menjawab rumusannya. Jadi kalau rumusan masalahnya bertanya tentang bagaimana, maka tujuan penelitiannya tentang proses. Kalau mm-mm. rumusan masalah itu pertanyaannya mengapa, maka tujuan penelitiannya menjawab alasan-alasan yang dibangun oleh kiai dan ustadz kaitannya dengan ketika sholat berjamaah itu berjarak. Jadi ketika rumusan masalah itu dua pertanyaan, maka tujuan penelitiannya juga dua. Jadi imbang antara rumusan dengan tujuan. Gitu Kak Munas. Betul ya. Jadi karena kita kadang juga pernah mendapatkan proposal gitu ya, rumusan Ya, masalahnya satu, terus tiba-tiba tujuannya jadi dua. Nah, duanya. atau ada rumusan, terus Beranak tiba-tiba pinak. tujuannya baru lagi gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu adik-adik ya, rumusan masalah itu adalah berupa pertanyaan ya. Nah, tadi kamu tadi mengatakan coba dieksplorasi pertanyaan mengapa ya atau bagaimana ya. Iya. Bagaimana pandangan para ustadz misalnya Iya. terhadap moderasi beragama pada saat corona. Lalu Iya. berarti kan adik-adik akan menjawab untuk mengetahui ya pandangan para ustadz tersebut begitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau satu rumusan masalahnya tujuan pertanyaannya juga satu. Iya. Ya, kalau dua ya dua. Jangan Iya. rumusan masalah satu tujuannya dua atau rumusan masalahnya dua tujuannya satu gitu ya. Iya. Nah, ini harus Iya, berimbang di harus sini. imbang. Oke. Lanjut nih, manfaat penelitian. Nah, apa yang mereka mesti tuliskan di manfaat penelitian ini, Kamun? Ya, contohnya mamanya ketika meneliti tentang tadi, alasan-alasan mengapa para kiai berpendapat bahwa sholat berjamaah boleh berjarak, dan Hmm. manfaat bagi hukum Islam apa? Nah, bagi lembaga pendidikan untuk lembaga pendidikan yang mempersiapkan para dai itu apa? Lembaga pendidikan yang mempersiapkan para ahli hukum Islam apa? Nah, termasuk madrasah bagaimana mata pelajaran fikih itu kontekstual. Nah, Hmm. kemudian ke Kementerian Agama manfaatnya apa? Ya, itu jadi bisa mengembangkan namanya wacana pengembangan fikih kontemporer itu kayak apa bagi lembaga pendidikan di syariah umpamanya. Nah, itu manfaatnya begitu. Di samping manfaat yang tekstual itu menambah wawasan istimbat hukum atau dalam pengembangan penetapan hukum yang benar-benar kontemporer. Itu. Nah, gitu. Jadi adik-adik harus bisa melihat nih ya kira-kira adik-adik melaksanakan penelitian, lalu siapa ya atau kelompok yang mana, stakeholders yang mana ya akan mendapatkan manfaat Ya, dan bagaimana itu bisa bermanfaat bagi mereka ya. ya, Itu ya, mestinya kita diisi. Nah, lalu ini yang suka banyak kebingungan nih kamu. ya, Kajian teori ada, tinjauan pustaka ada. ya. Nah, ini perbedaannya apa nih? Terus kalau kita mau naruh dalil itu di sebelah mana tuh dalil itu? Nah, Ya, kajian teori sebenarnya bisa saya menjawab paling gampang bagaimana judul itu muncul. Artinya mamanya variabelnya apa. Contoh umpamanya kaitannya dengan sholat jamaah berjarak. Maka teorinya harus menjawab pertanyaan apa itu sholat berjamaah, mengapa sholat berjamaah, bagaimana sholat berjamaah. Jadi di teori itu menjawab apa, mengapa, dan bagaimana. Gampangannya itu. Jadi dan juga dalam memaparkan dalam teori ini jangan sekedar kayak anak SD itu menyusun clipping.
Oke. Jadi mamanya kutipan langsung ditempel di copy paste. Tetapi ya harus ada bahasa para peneliti sendiri. Jadi anak MTS ketika mendefinisikan sesuatu tidak harus copy paste, tetapi menulis ulang dengan bahasanya sendiri, tetapi ada sumber kutipannya. Nah, itu lebih menarik. Berarti ada kontribusi peneliti dalam menyusun teori itu. Nah, termasuk menjawab mengapa. Nah, mengapa itu dengan bahasa anak-anak bisa. Adik-adik siswa MTS maupun aliyah menuangkan tulisan dari kutipan orang lain. Jadi bisa kalimat tidak langsung dari penulis. Jadi tidak mesti harus copy paste. Umpamanya kalau copy paste boleh, tetapi harus ada yang namanya komentar dari penulis atau peneliti. Sehingga ada kontribusi peneliti kaitannya dalam penyusunan teori. Jadi minimal di kajian teori itu menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Itu kalau kajian teori. Nah, berbeda dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah menelaah hasil-hasil penelitian yang setema. Ya, kalau mamanya ibadah di era pandemi, ya berarti tema-tema penelitian tentang ibadah di era pandemi seperti apa? Nah, hasil penelitiannya kayak apa dituangkan di tinjauan pustaka, minimal menjawab secara teori sebelum di lokasi penelitian itu sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi mengacunya tujuan penelitian, tetapi mendasarkan pada hasil penelitian yang selama ini sudah diteliti oleh orang-orang sebelum adik-adik meneliti, itu pasti ada. Jadi menjadikan ada perbedaan antara penelitian adik-adik MTS maupun aliyah dibandingkan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi positioningnya jelas. Bedanya jelas antara penelitian adik-adik aliyah maupun sanawiyah dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu tinjauan pustaka. Itu. Nah, kalau dalil itu posisinya ditaruh di mana, kamu? Di kajian teori atau di tinjauan pustaka? Dalil cocoknya di tinjauan pustaka kalau menurut saya. Tinjauan pustaka ya? Ya, karena kan akan ketemu. Ya. Oke, jadi itu ya buat ada yang mau bikin proposal keagamaan, tadi bisa mendengarkan dari Kak Munadi gimana menuliskan apa, mengapa, bagaimananya di kajian teori, sedangkan tinjauan pustaka lebih kepada penelitian-penelitian yang relevan, ya, yang dilaksanakan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya ada dalil-dalil yang mau disampaikan ya, sok silakan ditulis di tinjauan pustaka aja. Dan cari buku-buku yang agak terbaru lah. Jangan lebih tua bukunya daripada penelitinya kan gitu. Iya. Kira-kira berapa tahun terakhir kamu? 5 atau 10 atau gimana? Ya kalau anak aliyah dan sanawiyah ya 10 lah. 10 boleh kasih bonus tahun. Ya. Tapi kalau mereka bisa dapat 5 tahun berarti lebih bagus gitu ya? Ya. Kan banyak e-book kan banyak. Ya, saya yakin ini juga latihan adik-adik sanawiyah maupun aliyah, latihan membaca teks-teks asing. Nah, ini kan berarti otomatis adik-adik kan di samping bisa melakukan penelitian, juga yang kedua adik-adik bisa latihan membaca teks asing. Nah, jadi, ini kan latihan luar biasa itu kalau bisa dilakukan. Jadi combo ya, mempersiapkan proposal penelitian sekaligus itu membaca teks untuk meningkatkan kemampuan literasi berarti ya. Begitu adik-adik. Jadi memang kalau kita meneliti harus banyak baca. Nah sekarang juga di kita kan ada portal Garuda Ristek Brain itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik semuanya. Nah itu ya. Banyak yang bisa kita lihat kok di internet. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah berikutnya itu kolom audisi apa sih? Nah, hipotesis. Hipotesis mesti ada untuk penelitian kuantitatif atau boleh dikosongkan saja, Kak Mun, bagaimana?
Oke, hipotesis kalau penelitiannya kuantitatif dipersilakan pakai hipotesis, tapi hipotesisnya dasarnya dari teori dan telaah pustaka. Tapi lebih identik hipotesis itu disusun berdasarkan pada teori yang disusun. Jadi jangan, kalau di teori tidak nyambung, ya berarti harus nyari teori yang memang ada sambungannya antara variabel bebas, independen dengan dependen, kan begitu. Sehingga memudahkan dalam penyusunan hipotesis. Karena hipotesis itu kan kerangkanya adalah asumsi ketika mau melakukan penelitian bahwa penelitian itu diterima atau ditolak. Nah, kalau kualitatif tidak perlu, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di penelitian kualitatif bisa saja pakai hipotesis, tetapi harus yang namanya hipotesis kerja. Nah, hipotesis kerja itu yang apa namanya yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Itu. Nah, kalau gimana tuh kamu? Contoh bikin hipotesis nih buat yang penelitian kuantitatif nih. Jadi umpamanya kalau X1 dengan Z, maka hubungan antara X1 dengan Z, pengaruh X1 dengan Y itu bisa. Nah, tinggal nanti hipotesisnya itu dasar teorinya seperti apa. Nah, ini harus kuat dulu hipotesis di teorinya kayak apa. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan ya, ada hipotesis hubungan X dan Y. Misalnya begini, kalian melakukan penelitian tentang pengaruh konten ceramah YouTube terhadap moderasi beragama misalnya, ya. Apakah terdapat pengaruhnya? Maka kalian mengatakan hipotesisnya ya konten ceramah YouTube berpengaruh terhadap moderasi beragama siswa madrasah. Dan hipotesis nolnya berarti konten ceramah YouTube tidak berpengaruh terhadap. Gitu ya. Jadi kalian bisa membuat hipotesisnya. Nah, lalu di metode penelitian. Nah, ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, kamu metode yang digunakan, nah subjek penelitian. Nah, tapi mungkin ini masih suka ketukar-tukar juga nih, ya. Kadang mereka nulis populasi sampel itu di bagian teknik dan alat pengumpul data. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, kamu. Di kolom metode penelitian ini apa yang mestinya mereka tuliskan? Yang paling penting di metode penelitian adalah cara mendapatkan data di lokasi penelitian. Jadi nggak usah banyak kutipan, menurut ini, menurut itu, menurut ini, menurut itu nggak perlu. Nggak perlu banyak kutipan. Jadi satu kutipan, caranya bagaimana, itu yang harus dipaparkan di metode penelitian. Contoh metode yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif mamanya. Ya, berarti menyampaikan bahwa dari tujuan penelitian itu, penelitian ini cocoknya Bapak memakai penelitian kualitatif. Kualitatif artinya tidak pakai data statistik dan harus lebih banyak menggambarkan kalau di tujuan penelitiannya adalah proses bagaimana, berarti harus memaparkan bagaimana itu terjadi. Namanya ketika seorang ustadz mengatakan bahwa diperbolehkan untuk sholat jamaah itu berjarak. Nah, bagaimana ustadz itu menetapkan hukum itu? Nah, dasarnya apa? Nah, berarti kan seorang peneliti harus wawancara. Kitabnya apa? Berarti pakai dokumen. Dokumen kitab ini halaman sekian dan ditegaskan oleh ustadz begini, begini, begini. Nah, itu berarti kan ada yang namanya triangulasi atau keabsahan data, bahwa pernyataan ustadz itu ada dasarnya berupa dokumen kitab-kitab fikih yang memperkenankan bahwa sholat jamaah itu boleh berjarak. Nah, itu harus disampaikan di metode penelitian. Jadi cara mengumpul datanya kayak apa, kalau wawancara tentang apa, siapa yang diwawancarai. Nah, semuanya itu harus mendasarkan pada tujuan penelitian. Itu Kak Munas. Oke, nah jadi sudah jelas ya adik-adik ya metode yang digunakan apa, terus dijelaskan sedikit dan disampaikan mengapa metode itu yang digunakan gitu ya. Lo nanti ngumpulkan datanya pakai apa.
wawancara. Kenapa wawancara? Gimana wawancaranya? Siapa yang diwawancarai ya Kak? Ya, Lalu ya memilih sampel subjek atau partisipannya seperti apa. Nah, ya. kalau Jadi rencana kalau analisis, kalau di kualitatif tadi mamanya subjek dan informan, berarti subjeknya adalah ustadz. mm-mm. Nah, informannya bisa mamanya santri atau pengikutnya. Oke, Nah, kalau di YouTube bisa dicek komentatornya berapa, hmm. subscribernya berapa, yang like di kasus tentang apa namanya sholat berjamaah boleh berjarak berapa, yang komentar berapa, komentarnya seperti apa. Nah, itu kan bisa dimasukkan itu. Iya. Ya, Sebenarnya menarik ini ya di ya, tengah pandemik ini kalau ada yang berani meneliti konten ya, konten ya, analisis konten ya dari analisis ya. komentar-komentar yang ada di Ya, sosial media ya. ya, Nah, itu juga satu yang ya, menarik gitu. ya. Nah, kalau rencana analisa data ini apa yang mereka mesti tuliskan Kak Mon? Nah, analisis data itu kan yang bisa dilakukan adalah para peneliti itu melihat sesuai dengan tujuan penelitiannya. Jadi umpamanya kalau di tujuan penelitian menyatakan alasan-alasan penetapan hukumnya, maka alasan penetapan hukumnya itu disampaikan A. Nah, A itu dasarnya dari wawancara. Ustadz bilang begini-begini. Kemudian dicek dengan dokumen kitab yang mendukung apa Ustadz, dicari oleh peneliti kitabnya apa. Nah, kitab yang lainnya yang mendukung apa. Nah, itu bisa di apa namanya di display dulu, kemudian direduksi mana yang kurang tepat atau mana yang selaras, dan itu setiap saat ada jawaban itu. Nah, itu yang diambil, dibuat kesimpulan. Nah, caranya begitu, adik-adik sekalian. Jadi memang prosesnya agak panjang, tetapi dengan apalagi di era pandemi ini sebenarnya kita berada di depan laptop dengan kita download YouTube umpamanya, kita bisa ngecek dari tayangan, kemudian dicek di komentar kayak apa komentarnya, subscribernya berapa, yang like berapa, masing-masing itu kayak apa trennya, yang positif berapa, yang negatif berapa, dari apa yang dinyatakan oleh Ustadz di YouTube itu. Nah, itu namanya analisis data. Jadi cross check terus menerus kaitannya dengan pendapat Ustadz itu kaitannya dengan tema penelitian, gitu Kak Munas. Oke, jadi itu simpelnya ada rencana analisis data itu kira-kira kalian mendapatkan data, lalu apa yang kalian lakukan sampai kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan dari data Kesimpulan, ya, tersebut. ya, ya. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalau jadwal penelitian itu mah gampang lah ya. Aktivitas Menyesuaikan. kalian apa Ya, saja sampai menulis laporan, menyesuaikan dengan waktunya. Daftar pustaka, apalagi ini bisa banget dibantu sama guru-guru di sekolah, di madrasah ya. ya, Guru bahasa Indonesia gitu ya, atau guru bahasa ya, Inggris ya. ya, Atau guru yang membimbing bisa ditanya untuk daftar ya, pustaka. ya. Adik-adik, saya rasa apa yang dijelaskan oleh Kak Munadi tadi bisa banget nih membantu buat siswa Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah yang akan membuat proposal bidang keagamaan. Nah, ikutin tuh tadi tuh petunjuk dari eh, kakak juri kita bidang keagamaan Kak Munadi. Ya. Lalu Kak Mun, Ya, terakhir nih, kira-kira apa nih tips dan strategi yang bisa diberikan kepada adik-adik yang akan menulis proposal bidang keagamaan? ya. Yang paling utama kalau kalau bisa lolos atau tidak itu yang paling utama trennya kayak apa. Nah, Ya, viralnya kayak apa. Jadi kalau itu semakin baru, novelty, orang lain belum pernah meneliti, itu kemungkinan bisa lolos cukup tinggi. Tapi oke. kalau sudah biasa-biasa saja, itu saya yakin bisa ditertolak di awal. Itu Hmm. yang pertama. Yang Jadi kedua, kebaruan ya berarti yang pertama ya. ya, kekuatan di latar belakang masalah. Oke. Posisi yang diteliti itu sebenarnya memang benar-benar perlu diteliti atau tidak. Hmm. Ya, kalau sudah biasa ya kemungkinan kecil juga untuk bisa lolos. Yang ketiga, sesuaikan dengan template lah. Itu yang Ya. paling utama. Nah, Itu yang terakhir. Yang ketiga, metode penelitian untuk menyelesaikan
tujuan penelitiannya seperti apa, kompatibel nggak, sama nggak antara tujuan dengan metode penelitiannya. Jadi harus nyambung antara tujuan penelitian dengan metode penelitian. Jadi nyambung semuanya. Jadi kalau Oke. diambil, ditarik lurus, diambil apa namanya garis tengahnya, nyambung antara latar belakang masalah, tujuan penelitian dengan metode penelitian. Nah, Nah, yang gitu. paling akhir sesuai dengan template Saya dan dengan template. jadwal. Nah, Ya. betul itu ya. Iya. Jangan sampai paling telat 25 Juli itu sekalian submit 26 Juli ya, otomatis Iya. nggak masuk Iya. ya. Jadi itu adik-adik semuanya buat siswi dan siswa Sanawiyah dan Aliyah yang ingin membuat proposal bidang keagamaan. Tadi ada tips dari Kak Munadi. Coba kalian perhatikan isu yang viral dan kaitannya dengan keagamaan, sehingga topik kalian itu memang topik yang baru ya, kebaruan. Lalu kemudian yang kedua tadi disampaikan bahwasanya latar belakang itu harus menjual. Jadi kalian harus bisa tuh ya menjual di latar belakang untuk meyakinkan dewan juri penelitian ini perlu loh buat dilaksanakan. Nah, yang ketiga tips dari Kak Munadi tadi adalah kalian harus menulis dengan cermat sehingga apa yang kalian sampaikan di latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan metodenya itu nyambung ya. Nggak kayak bikin gado-gado ya. Semuanya jadi satu ya. Tujuannya kemana, metodenya apa, terus nanti analisis datanya gimana gitu ya. Karena memang kita pernah terima proposal ya Kamun ya. Metodenya disampaikan kuantitatif, lalu dia kemudian melaksanakan wawancara, terus analisis datanya pakai statistik deskriptif. Nah, kita bingung ini mau ngapain sebenarnya gitu. Nah, jadi kita ada semuanya. Terima kasih banyak Kamun sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat nih bagi adik-adik yang akan submit proposal. Ya. Sampai ketemu lagi Kamun. Di lain waktu dan kesempatan kita berbagi lagi dengan adik-adik ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Munas. Itulah tadi obrolan seru kami bersama dengan Kak Munadi, Dewan Juri Mares Bidang Keagamaan. Gimana adik-adik yang ingin meneliti di bidang keagamaan, ada di yang Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah, sudah mendapatkan ide kan? Tadi Kak Munadi sudah membagikan tips dan strateginya, sudah memberikan kira-kira topik-topik apa yang menarik buat diangkat, dan yang lebih penting lagi sudah memberikan ancar-ancar gimana cara mengisi template proposal bidang keagamaan. Jadi nggak ada alasan lagi nih ada yang tertarik untuk meneliti di bidang keagamaan untuk tidak mengirimkan proposalnya. Masih ada waktu 25 hari lagi dan itu tentu saja bisa banget buat kalian menyusun proposal. Sampai di sini dulu Baper untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di Baper episode berikutnya. Baper yuk, bahas penelitian remaja yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.